Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini. Tuhan pegang kendali. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah kasih-Mu terhadap kehidupan kami. Kami percaya Engkau yang pegang kendali. Segala sesuatu Tuhan yang mengontrol, dan semuanya baik yang Tuhan kerjakan. Kalau hari ini kami merenungkan firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Roma pasal 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Mazmur 27 ayat pertama, kemudian ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Tuhan pegang kendali. Daud sangat mengerti bahwa Tuhanlah yang pegang kendali hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum Daud dipercaya untuk memerintah bangsa Israel, sebelum dia menjadi raja, Daud harus terlebih dahulu hidup dalam pemerintahan dan dalam kendali Allah. Daud sangat sadar akan hal ini, sehingga ia tidak bersungut-sungut dan marah kepada Tuhan tatkala Tuhan membawanya ke sekolah padang gurun. Ia diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang oleh Raja Saul. Tetapi sekali lagi, Daud ia tetap bersyukur kepada Tuhan. Mengapa Daud bersyukur kepada Tuhan sekalipun Saul bersikap bersewenang-wenang terhadapnya? Sebab Daud menyadari bahwa Tuhanlah yang pegang kendali. Daud adalah contoh orang yang bersedia hidup dalam kendali Tuhan. Salah satu ciri Daud mencari kehendak Tuhan. Kalau kita baca Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Nah, Daud dia mencari Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Dia tahu kalau dia menemukan kehendak Tuhan, semuanya beres, sebab Tuhan yang pegang kendali. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita mengaku kita adalah milik Tuhan Yesus, maka tentu Tuhan berhak dan berkuasa mengontrol hidup kita sepenuhnya.
Jika kita menolak dikuasai dan dikendalikan oleh Tuhan Yesus, berarti kita gagal menjadi murid, menjadi mempelai Kristus. Pada prinsipnya saudara, kegagalan terletak pada ketidakbersediaan kita menolak untuk dikendalikan Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus ditaruh di dalam diri saudara dan saya, salah satunya untuk mendidik, melatih kita, agar kemudian hidup kita sepenuhnya dikendalikan oleh Allah. Sampai sehingga kita tunduk sepenuhnya kepada Tuhan yang adalah Raja kita, Bapa kita, Tuhan kita. Hidup dikendalikan oleh Tuhan, saudara, berarti kita menyerahkan yang namanya kebebasan kita kepadanya. Bukan berarti Tuhan mengambil paksa atau menyita kebebasan kita. Tetapi menyerahkan kebebasan artinya kita itu bersedia mencari kehendaknya, menurutinya, dan rela serta bersuka cita dalam mengiring Yesus. Dalam hal ini, kebebasan kita dengan sukarela kita serahkan kepada Tuhan. Dan kita tunduk kepada kehendak-Nya. Sehingga apa yang terjadi? Kita benar-benar ada dalam kendali Tuhan, ada dalam rencana Tuhan yang dahsyat, ada dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Sejujurnya sebagai manusia yang punya kehendak bebas, jujur tidak mudah mencapai tingkat kerohanian yang mana kehendak kita diserahkan total kepada Tuhan. Tuhan mengambil alih semuanya. Sejujurnya saudara, itu tidak mudah. Tapi itu bisa kita lakukan kalau kita tunduk dan taat day by day, hari demi hari. Dan saya percaya Tuhan melalui Roh Kudus akan menolong kita sehingga kita mampu dalam hidup dalam kendali Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itu ambillah keputusan untuk kemudian menyerahkan kebebasan kita kepada Tuhan saat ini juga. Karena jika itu tidak terjadi, sebetulnya juga kita tidak bebas. Sebab yang kontrol kehidupan ini adalah Tuhan. Tetap saja kita nggak bebas, tapi kita kerohaniannya jadi nggak maksimal. Hidup di bawah kendali Tuhan adalah hidup yang bersedia menyerahkan kehidupan kita, roh dan jiwa kita, jasmani kita untuk dikendalikan Tuhan. Sejujurnya semuanya itu untuk kebaikan kita. Kalau kita baca Roma 8 ayat 14 tadi, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi kalau kita mengaku kita adalah anak Allah, harusnya kita dikendalikan, dipimpin oleh Roh Allah, Roh yang penuh kasih, Roh yang penuh dengan kesabaran. Roh itu mengendalikan kita dan membawa kita kepada rencana Tuhan yang besar dan ajaib. Saudara yang dikasihi Tuhan, serahkanlah hidup saudara dan biarkanlah Tuhan mengambil alih, dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan dahsyat yang sorga berikan akan dinyatakan atas kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Sungguh ada dalam kendali Tuhan adalah hal yang sangat baik. Kami masuk dalam rencana Tuhan yang indah dan dahsyat,
Dan kami percaya mendatangkan kebaikan dan hidup kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.